Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arlin Anugrah Febrianti, NPM 1910801008 dari Rombel 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penugasan praktikum oceanografi saya tentang 6 topik, yaitu kecepatan arus, kecerahan, suhu, salinitas, pH, dan gelombang. Di sini dibagi menjadi 3 pokok bahasan, yaitu metode pengambilan sampel, pengaruh topik pada kualitas perairan, dan hubungan antar topik. Di sini saya mengambil contoh jurnal dengan judul Studi Kualitas Air Budidaya Latoh atau Caulerpa resmosa di perairan Lok Bubon, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Jurnal tersebut saya gunakan untuk 2 pokok bahasan, yaitu metode pengambilan sampel dan pengaruh topik pada kualitas perairan. Pada metode pengambilan sampel, yang pertama ada suhu. Alat ukur yang digunakan yaitu termometer. Dalam jurnal ini dijelaskan caranya, yaitu mencelupkan 3/4 panjang termometer ke dalam air selama kurang lebih 2 hingga 3 menit. Kemudian diangkat perlahan dan jangan sampai kehilangan kontak dengan perairan yang selanjutnya dapat diamati nilai pada termometer tersebut. Yang kedua, kecepatan arus. Kecepatan arus diukur dengan menggunakan 2 botol bekas air mineral dan dihubungkan dengan tali rafia sepanjang 30 cm antara botol 1 dan botol 2. Kemudian, botol 1 yang berada di ujung diisi dengan air laut sebagai pemberat dan botol kedua dibiarkan kosong, tujuannya sebagai pelampung dan diikat dengan tali rafia sepanjang 3 meter. Yang ketiga, kemudian dihanyutkan botol tersebut mengikuti arah arus air laut bersamaan dengan stopwatch. Lalu, botol dan rafianya diamati. Jika tali sudah mulai merenggang sempurna, maka stopwatch dapat dimatikan dan hasilnya dapat dicatat. Yang ketiga, kecerahan dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur seksi disk, yaitu dengan cara mencelupkan perlahan seksi disk ke dalam air dari mulai tampak hingga tidak tampak lagi seksi disknya. Kemudian angkat dan diukur berapa panjang tali yang masuk ke dalam air. Yang keempat ada pH. Dalam jurnal ini, pengukuran pH menggunakan kertas lakmus. Penggunaannya yaitu dengan cara memasukkan kertas lakmus ke dalam air, kemudian diamati perubahan warna pada kertas lakmus tersebut. Yang kelima, salinitas, yaitu dengan alat ukur refraktometer. Prinsip alat ini adalah dengan memanfaatkan indeks bias cahaya untuk mengetahui tingkat salinitas air pH. Yang keenam, gelombang. Pengukuran gelombang dilakukan dengan menggunakan tiang skala, yaitu papan kayu dengan panjang 4 meter, lebar 10 cm, dan tebal 5 cm yang berskala tiap 20 cm. Pengukuran tinggi gelombang dilakukan dengan mengamati puncak dan lembah gelombangnya. Selanjutnya, topik bahasan yang kedua, pengaruh topik pada kualitas perairan, yaitu sebaran suhu di perairan Lok Bubon berkisar antara 28 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Kisaran nilai tersebut masih mendukung untuk pertumbuhan Caulerpa resmosa. Yang kedua, kecepatan arus di perairan Lok Bubon berkisar antara 0,12 sampai 0,20 meter per sekon. Nah, kisaran nilai kecepatan arus ini masih dianggap cukup untuk budidaya, karena kecepatan arus yang optimal bagi pertumbuhan alga di suatu perairan pantai adalah berkisar 20 hingga 40 cm per detik. Yang ketiga, kecerahan perairan di Lok Bubon, yaitu berkisar antara 1 meter sampai 2 meter. Nilai ini sangat mendukung untuk pertumbuhan alga. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Jumaidi tahun 2011 yang menyatakan bahwa kecerahan perairan lokasi yang cocok untuk budidaya Caulerpa resmosa adalah 1,5 hingga 4 meter. Yang keempat, nilai pH kisaran sebesar 7 sampai 8. Adanya perbedaan waktu pengukuran dan juga
campuran air dari muara sehingga pH di perairan yang dekat muara dengan yang jauh dari muara cukup bervariasi yang membuat perbedaan nilai pH dalam perairan. Yang kelima, salinitas untuk pertumbuhan Saulerpa resmosa berkisar antara 30 hingga 37 ppt. Salinitas semakin meningkat ke arah laut lepas. Hal ini diakibatkan tidak adanya masukan air tawar atau runoff dari daratan. Yang keenam, parameter gelombang sangat berpengaruh terhadap budidaya rumput laut, baik mengenai transportasi nutrien maupun kebersihan permukaan tanaman dari substrat yang menempel. Selanjutnya, ini merupakan jurnal yang kedua yang saya gunakan sebagai topik hubungan antar topiknya, yaitu dengan judul Pengaruh Arus Permukaan terhadap Sebaran Kualitas Air di Perairan Genuk Semarang. Hubungan antar topiknya yang pertama, adanya sebaran suhu di perairan genuk adalah merata. Hal ini karena luasan daerah penelitian masih dalam daerah perairan pantai. Daratan memiliki sifat lebih mudah menyerap panas dari matahari, sedangkan laut lepas pantai tidak mudah mengubah suhu bila lingkungan sekitar tidak berubah. Selanjutnya, tingginya kecepatan arus dapat mempengaruhi sebaran salinitas yang ada. Pada perairan genuk, arusnya relatif kecil, sehingga pada daerah yang berada jauh dari muara sungai menuju ke arah utara, nilai salinitasnya masih terbilang normal, yakni berada pada baku mutu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, persebaran kekeruhan di laut dapat dipengaruhi oleh arus, gelombang, dan pasang surut. Hal ini karena pergerakan air laut membawa zat-zat tersuspensi di kolam air menyebar ke berbagai arah. Kemudian, persebaran kecerahan di perairan biasanya berbanding terbalik dengan nilai kekeruhan. Hal ini karena semakin banyaknya padatan tersuspensi di perairan akan menghambat cahaya matahari masuk ke dalam air. Nilai pH semakin besar karena pH di daerah yang jauh dari pantai sebelumnya belum tercemar. Kecilnya kecepatan arus di perairan genuk juga dapat dijadikan faktor kenapa pada daerah perairan yang jauh dari pantai memiliki pH yang normal. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai 6 topik bahasan, yaitu kecepatan arus, kecerahan, suhu, salinitas, pH, dan gelombang pada penugasan praktikum oceanografi saya. Banyak salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.